Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kita Intro dulu. Kamu sedang ada di Kawan Koi, Kemenak bincang santai bersama kawan dan Kak Oi. Ya. Kita sampai di Javu nggak sih? Udah lama banget ya nggak Ya di sini ampun, udah 25 tahun loh Kawan Koi ini nggak tayang. Nungguin produser sama si Katin itu ngundang kita ya. Aduh, akhirnya di bulan suci ini, Semua tersucikan. Betul sekali, kayaknya dapat hidayah nih ya, teman-teman dapat hidayah dari Allah gitu kan, kita dipanggil lagi makanya nih. Betul banget. Luar biasa banget. Berarti manfaatnya bulan Ramadan ini luar biasa ya. Betul banget, barokah ya buat kita berdua ya. Ngeri banget. Ngeri banget Makin sih. lancar. Ntar kita panggung di belakang ya, tenang. Oke, baik di belakang panggung ya, di belakang panggung ya, Wak. Nah, spesial banget hari ini karena memang setelah kita sekian lama tidak ada di frame ini. Betul. Dengan suasana baru tentu saja, oh iya. Iya. Dan yang pasti kita bakal tetap menampilkan informasi-informasi menarik dan juga narasumber yang luar biasa, yang kece, yang keren banget, dan juga memberikan informasi yang paling penting untuk Anda semua. Dan jangan lupa, Ya. pastinya katanya masih muda. Asik. Karena kan kita kan segmennya kan anak-anak muda kan. Jadi maunya juga anak-anak muda yang inspiratif pastinya yang ada di sini. Abaikan semua wajah ya di sini ya. Abaikan semua usia-usia itu. Apa itu usia? Kan hempaskan usia-usia Apa itu. itu aja ya, penting hatinya nggak sih? Yang penting hatinya tetap muda. Untuk kita kedatangan 3 narasumber luar biasa hari ini berhubungan sama puasa ya. Betul pasti banget. Dan yang pasti kita bakal kenal dulu sama mereka. Sudah ada Bang Yes. Azam, selamat sore Bang Azam. Assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Beda banget kalau orang puasa tuh syahdu banget. Iya, saya harus lebih bersaja kayaknya sih. Soalnya duduk sebelah Pak Ustadz. Ayo sudah banget, sudah dari Bang Azam. Hari ini kita bakal ngobrol banyak Iya. masalah puasa yang pasti. Betul. Dan akan banyak insight di situ aja. Betul, kita akan ngulik-ngulik lebih jauh nih puasanya teman-teman Islam pasti. Betul sekali, betul sekali. Dan ada siapa lagi? Oi? Kita mau main-main juga nih, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak dosen. Asik. Ya, yang beragama Hindu. Om Swastiastu beliau. Om Swastiastu. Terima Belian. kasih sudah diundang. Ya, kayak wajahnya fresh banget hari ini. Betul, wajahnya teduh banget Asik. ya. Ya ampun, seteduh hatiku. Ayo, gue baru bunyi tong, oh iya, ntar dulu sabar, baru opening. Baru opening aja udah teduh-teduhan ya. Ya pasti, langsung kita juga kehadiran ada Mas Andi hari ini ya. Betul banget. Dari Mas Kotori. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir ya. Selamat sore Sudah Mas diundang. Andi. Jadi kita bakal ngobrol Yes. seruan bareng dengan 3 narasumber ini dari Hindu, dari Muslim, dan juga dari Katolik ya. Betul banget. Kalau gitu kita langsung nih ya. Boleh nggak sih langsung? Oh iya dong, boleh dong. Boleh Iya banget. kan? Karena momennya pas banget nih. Abang, Beli dan juga Mas, kita masuk di bulan Ramadan. Betul, Begitu ya, bulan Ramadan. Tapi ternyata selain dari bulan Ramadan ada juga masa prapaskah untuk teman-teman di Katolik. Betul ya? Betul apa betul? Betul sekali. Dan juga Mas Wawan tidak berhenti sampai di situ. Di teman-teman Hindu juga sedang ataupun akan ya? Akan merayakan hari rayanya Berarti Nyepi. 3 momen yang benar-benar hampir berbarengan, oh iya? Betul banget. Di bulan Maret dan juga April. Begitu ya. Jadi kita mau tahu dulu dong kalau di Katolik nih, aku pengen Oke. tahu. Kalau Katolik masa prapaskah itu ada puasanya nggak? Atau nggak harus masa prapaskah? Di Katolik itu ada ritual puasa atau tidak? Iya. Oke, Kak Gloria, terima kasih. Ya, yang pertama, kalau saya ingin pertama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu. Oke, terima buat kasih. Mas Awan, Bang Aza. Terima kasih banyak. Walaupun takjil tahun ini tidak semeriah tahun-tahun Tapi semua tempat itu ya. kita sangat mensupport. Karena kita pun juga berpuasa, maka sama saya lemah. Iya. Tetap. Takjil lama, berarti hari ini. Takjil lama. Nah, betul tadi yang disampaikan sama Kak Gloria, kita tuh sebenarnya sekarang ini di momen kita ada masa pantang dan puasa untuk umat Katolik yang dimulai pada saat Rabu Abu tanggal 5 kemarin. Oke. Jadi momen ini adalah momen kita juga untuk dalam rangka menjelang Paskah itu kita diajak untuk mengendalikan diri seperti itu dengan pantang dan puasa. Kalau
puasa itu wajib pada saat Rabu Abu dan Jumat Agung. Oke. Nanti dengan Oke. ketentuan makan kenyang hanya 1 kali. Makan kenyang hanya satu kali. Oke, Seperti oke. itu. Jadi yang penting Anda bisa mengendalikan diri Anda. Pokoknya patokannya adalah makan kenyang 1 kali. Nah, kalau Dalam 1 hari itu ya? dalam 1 hari Oke. di Rabu Abu dan Jumat Jumat Agung nanti, pada saat Jumat Agung nanti. Nah, untuk hari Jumat lainnya adalah diwajibkan untuk berpantang. Oke. Untuk yang usia mulai dari remaja itu 14 tahun sampai 60. Oke. Kalau yang puasa itu mulainya 18 tahun, Mas. Oh, justru ada batas jadi ada usia batasnya ya? Ada usianya Oh, seperti oke, itu. oke. Gitu. Dan dalam keadaan sehat, sehat. Jadi bisa pantang daging, pantang garam, seperti itu. Pantang kalau yang suka merokok, pantang rokok, ya seperti itu. Nah, itu esensinya kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita. Seperti Berapa itu. lama gitu puasanya Pak tadi? Itu tadi sampai ke Paskah, Mas. 40 hari. 40 hari. 40 hari. Dengan yang wajib untuk puasanya hanya di Rabu Abu dan Jumat Agung. Jumat Agung. Kemudian setiap Jumat kita berpantang, tetapi juga tidak dilarang juga kalau kita juga ingin menambahkan juga untuk di hari-hari lainnya kita berpantang. Oh, oke. Jadi di luar dari masa prapaskah itu boleh ya melakukan Boleh juga puasa kalau kita dan lagi, pantangan ya. mau puasa seperti itu untuk kita Mengendalikan mengendalikan diri diri. kita seperti itu Tapi bisa. sifatnya Wujud sunnah kesadaran begitu ya. kita. Mungkin Iya, bisa. Ini Katolik sifatnya sunnah bagaimana ya ceritanya? Ada sunnah ya. Oh, saya juga Iya. suka pantangan sih. Ada. Ada Pantang pantang apa pulang itu? sebelum padam. Pantang bulan sebelum padam. Menarik banget ya. Jadi sekali makan kenyang gitu. Makan ya? kenyang sekali. Oke. Gitu. Bukan sekali makan kenyang gitu ya. Oh, Makan kenyang sekali makan kenyang, taruh sekali Bukan makan makan kenyang. kenyang banget gitu, jangan. Makan kenyang 1 kali. Tapi makan kenyangnya 1 kali gitu. Oh, Jadi yang oke. ketika kita benar-benar kenyangnya itu di 1 kali makan, tidak dilarang untuk makan lebih dari sekali, tidak dilarang, Mas. Tapi nggak boleh kenyang. Yang di luar 1 kali itu. Iya, yang kenyang itu yang Oh, 1 oke, kali oke, aja. oke. Iya, Bukan, iya. bukan makan kenyang sekali. Kalau makan kenyang sekali kan makan kenyang banget ya, Mas. Oh, oke. Beda lagi. Iya, ya, iya, Mas. iya, Gitu. iya. Oh, Iya, jadi iya, sekali makan Sekali kenyang. makan. Iya, gitu. Sekali makan kenyang. Iya, iya. Tapi menarik ya, menarik. Oke. Dan Sunnah, oh, sunnah. ini Mas Andi kalau Iya. misalnya sekali makan kenyang itu boleh kalau kita di muslim ya misalnya kan makannya di pas sahur gitu atau ada aturan waktu nggak misalnya harus makan kapan gitu makan kenyangnya. Jam-jamnya nggak ada, Mas. Oh, Iya, oke. jadi kita tentukan sendiri. Kita mau yang misalnya kita mau pas pagi aja nih, yang kita mau lebih mungkin yang aktivitasnya lebih banyak di luar, nanti kita lebih banyak untuk dasarnya dulu gitu kan. Oke. Bisa seperti itu. Poinnya adalah di situ kita kendalikan diri kita nih. Pada saat kita puasa itu kita kendalikan yang betul-betul kenyang tuh hanya yang 1 kali. 1 kali. makan. Seperti itu. Oke, menarik, Juga ya. menarik. Berapa Interesting. lama durasinya kalau puasa ada di Katolik? Misalnya sehari itu dari jam berapa misalnya gitu? Di 24 jam itu, Oke. kita 1 kali diharapkan 1 Oh. yang kenyangnya jadi itu gitu. Mas. Hitungannya 24 Iya, jam. betul. Oke, Seperti oke, itu. oke. Oke. Dan sekarang juga sedang berpuasa di masa-masa berpuasa nih bareng sama Ramadan. Nah itu yang diwajibkan tuh di Rabu Oh, Abu yang kemarin. Oh, Yang Dan jadi Jumat sudah dimulai melewati. untuk masa Prapaskah, Rabu Abu itu, Mm-mm. kemudian nanti pada saat Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah yang kalau di kalender kita adalah wafat Yesus Kristus. Oke. Itu di hari Jumat itu, di Iya. wafat Yesus Iya, Kristus. iya. Jumat Menarik, Agungnya. menarik. Menarik banget. Ini dari ya. sisi Katolik nih, kawan. Oke. Sekarang kita mau tahu dari sisi Hindu, teman-teman Hindu. Sudah ada belian Siap. di sini. Beli ada nggak puasa versinya teman-teman Hindu? Ya di Hindu namanya itu upawasa. Upawasa. Upawasa bahasa Sansekerta. Oh, upawasa. Ya, sama dengan puasa ya. Dan upawasa ini dilakukan di hari-hari besar keagamaan, bisa juga di hari purnama atau kalau di kami namanya tilem. Ya, tilem itu artinya bulan gelap. Oh, oke. Bulan gelap dan bulan purnama itu juga bisa upawasa. Ada juga waktu namanya hari raya Siwalatri Brata. Jadi melakukan puasa di malam Siwalatri, pemujaan terhadap Dewa Siwa itu. Yang lain yang sering nyepi ya. Nyepi itu selain kita ada catur brata penyepian namanya. Jadi 4 hal yang tidak dilakukan pada saat nyepi itu termasuk salah satunya adalah puasa. 4 hal ini amati geni, yaitu tidak menghidupkan api, amati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak jalan-jalan, amati laungan tidak menikmati hiburan. Jadi 4 hal ini yang tidak dilakukan pada saat nyepi. Makanya pada saat nyepi kalau mau ke Bali itu
benar-benar gelap. Iya. Dan kayaknya nggak ada juga penerbangan ke sana ya pada saat Penerbangan Nyepinya tutup ya? Nyepi. Oke. Hanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Hmm. Baru boleh penerbangan. Penerbangan yang dimaksud adalah penerbangan yang turun dan penerbangan yang akan keluar. Jadi, Oke. jadi Bali itu tidak, bahkan Tidak tidak ada dilewati pesawat ya, di aktivitas atas ya. itu pesawat nggak boleh lewat, jadi disuruh belok. Oke. Saking ini kalau Nyepi. Dan kalau mau merasakan yang benar-benar kesunyian, sepi itu, pas sepi itu. Nah, Oke. kalau aktivitas puasanya sendiri, Bli, misalnya tadi menjelang hari raya misalnya itu kalau durasi puasanya juga 24 jam juga. Iya, kalau di kami puasa itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Oke. Nah, pagi berikutnya Pagi gitu ya? berikutnya 24 jam. Ya, memang benar-benar tidak makan, tidak minum. Tidak makan dan Tidak minum ya? makan Oh, dan sama minum. berarti ya. Oke. Tapi tetap kembali lagi tadi mirip dengan Kristen juga. Ya, pertama orang yang sudah dewasa, gitu. Jadi orang yang sehat, orang yang ingin meningkatkan spiritualitasnya. Gitu. Jadi selain puasa itu kalau yang nenek saya, kakek saya itu bahkan dia nggak bicara. Jadi Oh, tidak puasa mau bicara ketemu juga. orang, tidak bicara. bukan hanya soft spoken ya, tapi memang silent treat ya, silent treat. Jadi kalau nyepi ke rumah saya itu jangan dianggap berantem memang. Memang lagi puasa. Puasa nggak bicara dengan orang lain. Iya. Tapi beraktivitas di dalam rumah. Di internal rumah boleh, keluar ya nggak boleh keluar rumah. Karena tidak boleh jalan-jalan kan. Oke. Kecuali misalnya ada ambulans itu masih ada yang lewat. Terus pecalang, kalau tahu pecalang itu. Iya, pecalang itu, Polisinya Bali ya? keamanannya untuk masuk. Hmm. Iya. Itu masih boleh keliling-keliling untuk mengecek keamanan. Gitu. Saya dengar juga sampai nggak boleh menyalakan api begitu ya. Iya, sama tigeni tidak boleh ngidupin api. Tapi kalau Lampu masak, juga. Ya itu dibalik lagi, kalau dia puasa kan pasti nggak akan ngidupin api kan, karena kan nggak masak. Tapi kalau dia kalau masyarakat kami ada yang mungkin yang punya bayi itu kan masih diberikan toleransi. Silakan hidupkan lampu tapi di dalam. Gitu. Jadi batasan-batasannya itu hanya batasan secara humanis lah. iya. Kalau di muslim namanya rukhsah ya, Bang Azza ya. Apa Rukhsah, keringanan. Oh, rukhsah, Jadi ada keringanan. keringanannya. Itu Bang Azza. Kalau di muslim Bang Azza. Ya, justru ini pertanyaan saya ke Oke. Muslim adalah ketika tadi di Katolik ada batasan usia, Iya. di Hindu juga ada batasan usia. Kalau di Islam tidak ada batasan usia sepertinya ya? Jelas ada, Mbak. Oh, jelas ada. Jelas ada. Oh, saya baru tahu nih kalau ini nih justru. Ada. Oh, begitu. Coba dijelaskan, Pak Ustadz. Jadi Abang Ustadz. Abang Ustadz. ya, jadi kalau di Muslim itu batasan usianya itu ditandai dengan balik namanya. Oh, Balik. Balik Ya, itu balik. ketika seseorang, kalau laki-laki itu sudah pernah keluar mani, kalau perempuan sudah menstruasi. Jadi diwajibkan Jadi itu ya. sudah diwajibkan puasa. Nah, kalau anak-anak yang sekarang kita ini itu hanya latihan. Oh, Oh, Prepare lah. begitu. Nanti kapan-kapan dia sudah balik, Magang ya, sudah magang. iya magang kalau di kantor Iya, kita. iya, iya. Boleh lah magang. Makanya ininya kan hadiah kan, Hadiah, hadiah. iya. Dan mereka pun boleh berbuka, kita itu kan dari subuh ya, dari azan subuh sampai azan maghrib. Oke. Iya. Nah, kalau anak kecil itu kadang kalau di Indonesia tuh ada yang sampai zuhur, Iya, ya, setengah hari. zuhur setengah Oh, hari. sampai jam 12 ya, Iya. biasanya jam Atau 12. kadang yang orang tuanya iseng belum azan pun orang tuanya azan aja sendiri gitu. Soalnya cuma Ada ya, latihan aja. ada. Ya. Iya, Oke. gitu, Mbak. Karena memang dia belum berkewajiban, belum cukup umur lah. Oh, ini saya baru tahu nih, ini pengetahuan baru. Ya. Buat saya ya, buat saya Hmm. secara pribadi, karena setahu saya ya sudah tidak ada batasan usia, semua umat Islam Muslim. itu Iya. wajib Wajib. melaksanakan puasa itu sendiri. Dan kalau waktunya, Pak Ustadz, Ya, ada durasi waktunya nggak sih? durasinya dari subuh sampai maghrib. Nah, itu kan tergantung negara ya. Kalau di Iya. Indonesia ini masih moderat nih, enak. Iya, Main iya, 12, 13 jam 13 gitu kan. Saya betul, pernah betul. merasakan di luar negeri itu sampai 18 jam, 17 Iya. jam. Itu karena subuh ke maghribnya itu lama. Iya. Terbenamnya mataharinya lebih Betul, lama. terbenam mataharinya lebih lama karena di garis khatulistiwa jauh dari garis khatulistiwa itu lebih panjang kan durasi siangnya. Kemudian waktu selain hari-harinya itu kita ada di bulan Ramadan ini. Nah, bulan Ramadan itu bulan ke-9 dari perhitungan kalender Islam. Nah, ditandainya yang suka ramai di kantor kita sidang isbat itu. Iya. Nah, dimulai dari melihat hilal, nanti pas mau Ramadan habisnya juga kita melihat hilal. Hilal itu bulan fase paling awal.
Jadi cahaya bulan kan ada fase sabit, ada fase purnama, nanti sabit lagi. Nah, ketika awal mulai puasa itu kita melihat sabit yang kita kenal hilal. Nanti mengakhirinya juga dengan hilal. Melihat bulan kembali ya. Betul. Oke. Nah, Kak Wawan. Ya. Kalau Kak Wawan sendiri nih ya. Ya. Kalau Kak Wawan sendiri nih, pasti kan sudah ini kan kalau ini dari perspektifnya orang-orang yang tingkat keagamannya sudah tinggi. Agama banget gue. Nah, tapi kalau Kak Wawan sendiri pernah bolong nggak puasanya? Pernah lah. Oh, pernah. Kenapa bolongnya? Ya kan ada beberapa juga misalnya sakit. Oke. Ya nggak mokel sembarangan ya. Jadi mokel itu mokel itu batalin puasa sebelum waktunya gitu. Mokel kalau bahasa sekarang tuh mokel. Tapi di rumah bilang puasa ya. Bilang puasa. Kegilaan ya. Jadi jangan sekarang tapi dibayangin. Itulah anak muda zaman sekarang ya. Gue butuh kesadaran sih ketika gue kebetulan emang hidup di lingkungan muslim yang cukup kuat ya. Jadi gue emang ngajarin puasa dari mulai SD lah TK. Walaupun setengah hari tadi kayak Bang Azza bilang gitu. Ya pernah batal cuman dengan penyebab tertentu, misalnya sakit, harus buka puasa, tidak boleh tidak boleh berpuasa karena minum obat. Ya. Tapi harus diganti gitu. Jadi nanti setelah bulan Ramadan selesai kita harus ganti puasa berapa tadi puasa yang kita batalkan. Betul. Termasuk kalau nggak salah luka juga ya. Wah, berdarah itu kan nggak boleh juga. Tergantung itunya ya Bang ya. Jadi Ustadz itu siapa nih? Karena Bang Azza lebih tahu gitu. Saya jelaskan aja. Saya serahkan kepada ahlinya ya. Enggak, karena tadi kalau mau nanya batal-batalan kan ke sini enggak enak ya. Jadi nanyanya ke awam. Jadi batal ditujukan ke sini. Iya, betul. Benarnya sebelah situ ya. Kembalikan ke rel yang benar. Betul. Dikembalikan ke jalan yang benar. Iya, jadi kalau di kita itu sebenarnya nggak ada pemaksaan ya dalam menjalankan ritual agama. Jadi kalau sakit, kemudian berpergian, mudik dan lain-lain, kalau memang sudah tidak kuat, haus kan suka pahit banget di sini. Itu dibolehkan. Jadi ibu menyusui juga boleh, ibu menyusui. Ibu hamil. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi yang mokel tadi tuh itu yang nggak punya alasan gitu. Betul. Nggak punya alasan. Kalau ada alasan darurat yang memang itu ibarat kata bertaruh nyawa atau memang nanti ada kerugian di badannya, sakit lah dan lain-lain, itu dibolehkan gitu. Betul. Dan diganti di hari lain. Gitu. Nah, jadi kalau ngomongin masalah muslim, gue udah tahu beberapa ya. Gue penasaran sebenarnya. Kalau kayak Brian sama Mas Andi kan mungkin di Jakarta hidup di lingkungan muslim juga nggak sih sebenarnya tinggalnya? Iya, benar. Apalagi di kampus ya. Di kampus justru ya? Di kampus kan sebagian besar ya muslim itu di kampus. Nah gimana sekarang? Misalnya gimana kondisi sampai saat ini Brian? Misalnya hidup di lingkungan muslim yang sedang berpuasa? Di kampus pada saat puasa itu diatur sebelum buka udah pulang gitu. Diatur waktunya. Jadi kita yang bantulah gitu orang puasa. Jadi ibadahnya tidak terganggu walaupun dia kuliah. Nah, apalagi siang itu ya pasti saya kadang-kadang ikut juga puasa. Gitu. Iya, ikut karena kan kita beraktivitas dengan orang yang berpuasa ya. Kadang-kadang saya ikut juga. Tapi belum azan udah buka. Iya. Kalau Mas Andi, ada nggak pengalaman seru gitu ya di bulan Ramadan ini yang bersinggungan langsung nih dengan teman-teman yang Islam begitu, melakukan kegiatan yang sebenarnya itu bagian dari bentuk toleransi juga begitu. Iya. Jadi gini, kalau saya jadi ingat waktu saya kuliah dulu, ya walaupun tidak terlalu lama lah sebenarnya kan masih ini kan. 2 tahun lalu ya? 20, 25? Tolong jaga marwah kemudahan acara ini ya, tolong ya. Versi yang sebelum sama kebetulan baru banget kemarin ada yang Jumat kemarin habis bukber bareng. Bukber. Wah ini nih, orang Katolik bukber. Iya. Kalau dulu waktu mahasiswa kita lihat sampai kemudian saya dari Purwokerto. Saya aktif dulu di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI Purwokerto. Kemudian
bersama dengan teman-teman waktu itu, kalau di sana waktu itu masih Stein ya, mungkin udah lama, sekarang dari UIN UIN Said Purwokerto tuh, dari teman-teman ada teman-teman PMI Mas, Senat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah kita tuh punya program bareng mengajar di tempat pembuangan akhir sampah Gunung Tugel Mas. Jadi kalau di sini mungkin kayak Bantar Gebang gitu ya. Di sana kita Senin Kamis kita buat kegiatan mengajar bahasa Inggris sama matematika nih. Pada saat buka bersama, ayo kita bikin bareng-bareng sama teman-teman dari UIN gitu, dari teman-teman PMI itu kita bikin buka bersama untuk teman-teman adik-adik kita yang di taman ini, di tempat taman belajar itu. Kita sebutnya adalah kelompok belajar bersama Gunung Tugel gitu. Di situ. Nah, di situ kita ya namanya mahasiswa ya Mas, kita minta tolong ibu-ibu wanita Katolik, Indonesia WKRI seperti itu tuh. Ya, kalau ibu-ibu kan kalau kayak kita kan support sekali kan kalau ada kita logistik dan lain sebagainya. Konsumsi. Ibu-ibu juga semangat. Jadi kita meng-create buka bersama seperti itu, dan kemudian ya syukur pada Tuhan ini sampai sekarang juga masih komunikasi terus berjalan baik dengan teman-teman seperti itu. Walaupun kita di Jakarta sama-sama merantau, tapi kenangan dan momen kebersamaan itu sampai sekarang kita masih kontak-kontakan terus nih. Kadang kita kumpul bareng, terus kita waktu saya di gereja Paskalis Makaputi, saya kan waktu itu sebagai ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan. Jadi di setiap paroki gereja tuh ada yang namanya seksi hubungan untuk antar agama dan kemasyarakatan. Itu setiap tahun ibaratnya menjadi program yang unggulan kami adalah menyelenggarakan buka puasa bersama di situ. Dan justru malah yang paling ini ketika kita harus memastikan di masjid itu, di gereja itu ada tempat nanti teman-teman itu sholat maghrib. Karena kan ada jeda kan di situ kan. Kita siapkan untuk tempatnya, misalnya untuk tempat wudhunya dan sebagainya, kita harus pastikan betul karena kan di situ pasti pada saat momen buka bersama itu kan jeda dengan sholat maghrib itu Mas. Jadi kan kita harus pastikan teman-teman, terus kita undang teman-teman dari ada dari Muhammadiyah, dari GB Ansor. Sorry, ini tempat pelaksanaannya di gereja? Tempat pelaksanaannya di aula gereja. Di aula gereja, dan mereka sholat maghribnya di itu juga, di aula juga. Di aula gereja. Kita siapkan juga tempat wudhunya seperti itu. Bahkan ya waktu itu sempat viral juga sih waktu itu, teman muslim berdoa, di situ ada salib juga di situ gitu loh. Di situ sempat di situ teman-teman kami merasakan bahwa suasana persaudaraan itu kita betul-betul dapatkan seperti itu. Dan kemarin hari Jumat yang lalu tanggal 15 saya berkesempatan juga diundang oleh Romo Greg Sutomo Asia. Beliau adalah direktur dialog dengan Muslim dari Asia Pasifik. Beliau menyelenggarakan buka puasa bersama dan bedah buku dialog antara Katolik dan Islam itu di Kolose Canisius itu di sini di gereja Menteng. Buka bersamanya di Kolose Canisius. Iya, buka bersama dan berdakwah di Kolose Canisius di situ. Dan sama ternyata pada saat memberikan sambutan Romo Koko, Romo Direktur di Canisius sampaikan ini bersamaan dengan momen kita puasa di masa Prapaskah. Nah, saya akan ajak teman saya nih yang muslim kan. Loh, Mas, beneran Mas lagi puasa? Kok saya nggak tahu? Nah, disitulah saya sampaikan juga, ya nih kita sedang puasa juga. Ternyata refleksi saya dari momen-momen yang kecil seperti itu, ternyata kita bisa saling mengenalkan tradisi-tradisi kita, dan kita saling menghormati satu sama lain. Di situ ternyata dari bahkan cuma sekedar duduk bersebelahan, loh, Mas lagi puasa juga tuh, kayak gitu. Oh ya udah, kalian kita sampaikan. Ternyata memang bagi teman-teman agama lain kan belum tahu juga kalau kita ternyata sedang puasa juga gitu. Dan ya kebersamaan seperti itu yang saya benar-benar merasakan semangat persaudaraan. Walaupun non muslim tapi jadwal bukbernya penuh ya. Jadi udah nggak war takjil tahun ini bukber. Sekarang semua tempat bukber penuh soalnya nggak bisa. Kita nggak bisa buka duluan. Habis ya Bang Azza ya susah nyari ya. Jadi walaupun bukber di gereja tapi takjilnya sama kan? Kita dipersatukan oleh takjilnya. Oke. Bang Azza mungkin terakhir nih. Sebenarnya bicara menarik banget. Mungkin waktu kita mepet cepet. Bang Azza, apa yang paling menarik dari sebenarnya ketika kita
para muslim yang sedang ibadah banyak ini dengan kebiasaan puasa yang mungkin tidak banyak teman-teman muslim tahu di Katolik atau mungkin di Hindu sekalipun, Bang Azam. Gimana misalnya pandangan teman-teman muslim Bang Azam mungkin sebagai pendakwah gitu misalnya, dan mungkin interaksi bareng-bareng sama teman-teman muslim lainnya juga berpuasa. Iya, saya baru tahu kalau di agama lain ada puasa seperti kita juga ya, walaupun memang ajaran puasa ini kan bukan hanya di Islam ya, hampir di beberapa agama yang saya tahu juga ada, cuma tata caranya ini yang berbeda. Intinya berarti kan kita semua agama ini ada pesan untuk memurnikan diri, membersihkan diri dan menahan kejahatan atau nafsu gitu kan. Karena di Islam juga kan bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi berkata kotor, menahan hubungan suami istri gitu kan, dan lain-lain itu semua harus ditahan ketika berpuasa. Tapi selepas puasa boleh dong. Enaknya boleh dong. Maksudnya makan. Jadi nggak ada larangan makan kenyang beberapa kali. Karena kita kalau habis kenyang berkali-kali ya. Jadi kalau teman-teman non Islam itu kan war takjil sebelum maghrib. Kalau kita war dengan takjil dengan bekal takjil. Iya lagi. Kenyang berkali-kali ya. Kenyang banget atau kenyang enggak? Kenyang banget berkali-kali. Kenyang banget berkali-kali. Tapi sebenarnya gini, ini sebelum terakhir nih ya kawan. Stressing point-nya tuh di mana gitu? Stressing point puasa dari masing-masing agama ini nih apa sih sebenarnya gitu? Bang Ustadz. Oh, kalau di Islam itu lebih ke pengabdian kepada Tuhan. Oke. Jadi nggak ada kita di Islam itu puasa karena apa? Karena sehat, karena diet, karena apa? Nggak ada. Oke. Murni karena ini perintah Tuhan. Itu stretching point-nya. Jadi makanya hukumnya wajib begitu ya? Wajib, betul. Kalau di Hindu ini pengendalian diri ya. Kita punya namanya 6 musuh dalam diri ya. Dalam diri kita ada 6 musuh. 6 musuh? Ya, sadripu namanya. Oh. Jadi 6 musuh dalam diri itu dari marah, dari iri hati, dari mabuk, yang gitu. Ada beberapa musuh dalam diri yang itu akan dikendalikan ketika kita puasa. Yang kedua, kita juga mengingat bahwa ada orang-orang lain juga yang merasakan puasa tidak pada saat puasa. Merasakan puasa tidak pada saat puasa. Itu adalah orang miskin. Dia tidak makan, walaupun tidak pada saat puasa dia tetap berpuasa juga. Tidak makan, betul. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lain di luar sana. Itu esensinya itu, pengendalian diri dan mengingatkan bahwa ada orang yang di bawah lebih dari kita. Oke. Kalau di Katolik? Iya, kalau saya mau refleksikan seperti ini. Jadi 40 hari itu dipilih adalah karena Yesus sendiri berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun sebelum beliau memulai karyanya. Jadi kita sebagai umat Kristiani kan kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sebagai iman kita kan, iman kami, dan 40 hari itu adalah momen kita untuk mengendalikan diri, kemudian mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa di situ, dan bagaimana kita betul-betul solidaritas ya kepada mereka yang miskin, lemah, dan terpinggirkan. Karena di kita itu ada yang disebut tidak cuma puasa untuk pribadi, tapi ada yang disebut dengan aksi puasa pembangunan. Jadi sebenarnya adalah gampangannya ketika Anda mengeluarkan uang yang biasanya misalnya untuk 3 kali makan, tapi hanya untuk 1 kali makan, 2 kali makan itu Anda sisihkan untuk mereka yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi ini yang pada saat itu kita sebut dengan aksi puasa pembangunan. Jadi tidak hanya untuk kesalehan pribadi, tapi juga kesalehan sosial. Seperti itu kita ingat kepada mereka yang membutuhkan seperti itu, dan disitulah momen-momen ini menjadi momen kita untuk betul-betul ya bersolidaritas. Seperti itu, bersolidaritas kepada mereka yang membutuhkan. Seperti itu, Kak. Hampir sama ya benar-benar. Iya. Karena kalau di Islam ada apa? Zakat ya? Ada zakat. Atau berbeda? Konsepnya berbeda? Sama. Karena zakat itu kan dari yang kaya kepada yang miskin. Iya, sama, konsepnya sama. Kalau di Hindu namanya Dharma Dana. Ada juga ya? Wow. Aku bangga loh jadi orang Indonesia. Jadi banyak banget tahu ya Oi ya. Iya. Nah, kalau Oi puasanya mas kapan Oi? Kalau saya puasanya pada saat saya sudah siap. Pada saat menjelang buka puasa.
Tapi kan esensinya sama ya. Esensinya sama, Esensinya sama. mengendalikan diri gitu kan, dan mendekatkan diri kepada Sanggup kan tadi kan sudah ada kan. Ketika sanggup. Iya, Udah aku udah sekedar karena memang ada batasan usia kan, gitu kan, minimal 18 tahun, betul ya Bli ya? Jadi saya masih di bawah 18 tahun. Oke, sahabat religi. Ada cerita sebenarnya ada banyak Iya. versi tentang puasa, tapi benang-benangnya hampir sama. Bagaimana mengendalikan diri, patuh kepada Tuhan, dan juga mungkin bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh banyak orang yang tidak mampu di sekitar kita. Begitu ya? Betul banget. Dan momentum 2025 ini ketika tidak hanya umat Islam yang melakukan ibadah puasa begitu ya, tapi di umat Katolik, umat Kristen dan juga umat Hindu sedang mempersiapkan diri untuk kita masuk ke dalam sebuah perenungan secara pribadi. Kita harus bangga teman-teman jadi bangsa Indonesia, karena menurut saya hanya di Indonesia kita bisa melihat keberagaman ini dan kita bisa bersatu dalam keberagaman ini. Ngeri banget tuh. Jangan suruh ulangi karena saya pasti lupa. Oke, lagi terima kasih Bang Ajang. Iya, sama Bang, terima kasih banyak. Ini obrolan singkatnya padat banget. Oh, berisi banget, luar biasa. Saya untuk Anda semua sahabat religi ada banyak cerita mungkin sekali lagi yang mungkin aja bisa dibagi di kolom komentar agar bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Betul banget. Ya. Dan akhirnya untuk sementara di episode kita pamit dulu, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan cerita yang lebih menarik dan juga dengan tamu-tamu yang akan inspiratif. Akhirnya saya Kawan pamit. Kami pamit. Kamu tetap ada di Kawan Koi. Kemenak bincang santai bersama Kawan Koi. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima Terima kasih kasih. banyak.